Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ticamoy. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal simulasi mini online tryout atau Simon TO yang kedua, SKB Kesehatan Formasi Nurse atau Perawat Ahli Utama dan Perawat Terampil, lengkap dengan pembahasannya. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti TO-nya, saya harap tonton videonya sampai habis karena hasil TO akan kita umumkan pada video ini. Selain itu, teman-teman dapat belajar dari penjelasan maupun pembahasan soalnya. Nah, buat teman-teman yang belum sempat mengikuti TO1 maupun 2, silahkan pelajari pembahasannya atau menggunakan metode pembelajaran lainnya. Selamat belajar, semoga sukses. Soal yang pertama, seorang pria berusia 38 tahun telah 1 minggu dirawat di RSJ. Pasien selalu berbicara dengan boneka yang dianggap anaknya. Tindakan keperawatan pada pasien gangguan persepsi sensori halusinasi agar pasien dapat menghilangkan halusinasi adalah: A. Melatih pasien melakukan aktivitas. B. Memotivasi pasien mengekspresikan perasaannya. C. Memberi kesempatan menangis dan mengungkapkan perasaan. D. Membantu pasien menerima perasaannya yang tidak bisa dielakkan. E. Memberi informasi akurat tentang kebutuhan pasien dan keluarga. Jawabannya adalah A. Melatih pasien melakukan aktivitas. Oke teman-teman, ini adalah beberapa tindakan keperawatan untuk pasien gangguan persepsi sensori halusinasi. Tujuannya itu agar pasien itu mampu, yang pertama, membina hubungan saling percaya dengan perawat, kemudian mengenal halusinasi dan mampu mengontrol halusinasi dengan menghardik. 3. Mengontrol halusinasi dengan 6 benar minum obat. 4. Mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. 5. Mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas sehari-hari. Soal selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesadaran diri seseorang: A. Tekanan keluarga. B. Faktor ekonomi. C. Status sosial. D. Lingkungan kerja. E. Alam perasaan dan pikiran. Jawabannya adalah E. Alam perasaan dan pikiran. Lanjut, jika pasien menyampaikan cerita tentang kesedihannya dan menangis kepada perawat, maka yang tepat dilakukan oleh perawat adalah: A. Mengklarifikasi. B. Meringkas. C. Diam. D. Memfokuskan. E. Acuh. Jawabannya adalah C. Diam. Jika menemukan kasus seperti di atas, yaitu menangis kemudian bercerita kepada perawat, maka sikap kita kepada klien sebagai perawat adalah diam. Kenapa diam? Karena diam ini memberikan kesempatan kepada klien untuk berkomunikasi terhadap dirinya sendiri, kemudian mengorganisir pikirannya dan memproses informasi. Kemudian diam ini terutama berguna pada saat klien harus mengambil keputusan. Nah, itulah tindakan kita sebagai perawat. Soal selanjutnya, pemberian vaksin ulang pada anak yang mendapatkan vaksin palsu diatur dalam: A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. B. Kepmenkes RI HK.02.02-Menkes/433/2016. C. Kepmenkes RI Nomor HK.02.02-Menkes/156/2015. D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. E. Permenkes Nomor 12 Tahun 2017. Jawabannya adalah B. Kepmenkes RI HK.02.02-Menkes/433/2016. Oke, inilah Kepmenkes RI nomor HK.02.02-Menkes/433/2016 yang mengatur tentang pemberian imunisasi ulang pada anak yang mendapatkan vaksin palsu. Nanti bisa teman baca lebih lanjut pelaksanaan pemberian imunisasi ulang pada anak yang mendapatkan vaksin palsu. Ini bisa dibaca sendiri. Ada 4 halaman. Untuk penjelasan lain atau soal-soal lain yang terkait dengan imunisasi, teman-teman dapat mempelajari pada video sebelumnya dengan link yang tertera pada sudut kanan atas layar ini. Soal berikutnya, saat manusia mempersepsikan sesuatu yang berasal karena makanan yang terlalu asin disebut persepsi: A. Persepsi visual. B. Persepsi auditori. C. Persepsi penciuman. D. Persepsi pengecapan. E. Persepsi lapar. Jawabannya adalah D. Persepsi pengecapan. Terdapat beberapa jenis persepsi. Yang pertama adalah persepsi visual, persepsi auditori, persepsi perabaan, persepsi penciuman, dan persepsi pengecapan. Dari semua jenis persepsi ini, yang lebih awal berkembang pada bayi adalah persepsi visual. Soal selanjutnya,
Melatih dan menganjurkan pasien agar menggerak-gerakkan anggota tubuh yang mengalami kelumpuhan akibat suatu penyakit, termasuk area keperawatan. A. Perawatan orang menjelang ajal. B. Peningkatan kesehatan. C. Pemulihan kesehatan. D. Pemeliharaan kesehatan. E. Pendidikan kesehatan. Jawabannya adalah C. Pemulihan kesehatan. Soal selanjutnya, fungsi organisasi profesi keperawatan bidang pelayanan keperawatan adalah A. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi perkembangan iptek dalam keperawatan. B. Memberikan registrasi tenaga keperawatan. C. Melindungi jika terjadi kesalahan fatal. D. Menetapkan standar pendidikan keperawatan. E. Membina, mengupayakan, dan mengawasi kesejahteraan anggota. Jawabannya adalah B. Memberikan registrasi tenaga keperawatan. Fungsi organisasi profesi ada 4 bidang. Yang pertama, kehidupan profesi. 2. Pelayanan keperawatan. 3. iptek. 4. Kehidupan profesi. Yang kita bahas atau yang ditanyakan soal adalah fungsi profesi dalam pelayanan keperawatan meliputi memberikan izin praktik, memberikan registrasi tenaga keperawatan, dan menyusun serta memberlakukan kode etik keperawatan. Sedangkan di bagian iptek meliputi merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi riset keperawatan, merencanakan, serta mengawasi perkembangan iptek dalam keperawatan. Nah, itu bedanya. Jadi, yang terkait dengan pelayanan keperawatan adalah memberikan registrasi tenaga keperawatan. Kita rehat dulu sejenak untuk melihat skor atau nilai TO yang kedua SKB Kesehatan Formasi Nurse atau perawat ahli pertama dan perawat terampil. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ada skor, kemudian ini nama, dan ini adalah instansi atau tempat yang dipilih. Teman-teman bisa melihat di sini. Nah, untuk hasilnya, dari total jumlah peserta 22 orang yang mengikuti SKB perawat, yang bernilai paling tinggi adalah 75 dari total nilai 100 dengan soal adalah 20 butir dengan 1 poin benar bernilai 5 poin. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri poin yang tertinggi bernilai 75. Dan yang lain ada yang 50, 60, kemudian paling rendah adalah 25. Nih yang paling rendah 25. Oke, bagi teman-teman yang masih merasa kurang belajar untuk menghadapi SKB, tetap semangat belajar karena kesempatan masih panjang hingga jadwal SKB ditentukan. Jadi, jangan patah semangat untuk tetap belajar SKB, terutama SKB sesuai dengan formasi, dan jangan lupa juga belajar tentang SKB kesehatan umum karena itu juga penting, 30% penunjang buat nilai SKB. Soal selanjutnya, Organisasi Profesi Perawat Internasional (APPNI), BICNI, CMPKP, DID, EPTGMI. Jawabannya adalah BICNI. Lanjut, perawat membantu pasien meningkatkan kesehatan setelah mengalami sakit. Fungsi perawat sebagai A. Promosi kesehatan, B. Pemulihan kesehatan, C. Rehabilitasi kesehatan, D. Profesional, E. Advokasi kesehatan. Jawabannya adalah C. Rehabilitasi kesehatan. Soal selanjutnya, pemberian vaksin polio pada bayi 4 bulan dengan cara A. Disuntikan, B. Dikunyah, C. Dilarutkan dalam air, D. Diteteskan ke mulut, E. Ditelan. Jawabannya adalah D. Diteteskan ke mulut. Oke, itulah pembahasan soal TO yang kedua dan hasil nilai TO kedua SKB Kesehatan Formasi Nurse atau perawat ahli pertama dan perawat terampil. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.